Selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati aktivitas pada pagi hari ini bagi yang sudah beraktivitas, yang sedang siap-siap. Selamat menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Baik, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan menggunakan waktu untuk membagikan renungan firman Tuhan. Dan renungan pada pagi hari ini adalah renungan yang saya beri tema hendaklah terang orang percaya bercahaya di tengah dunia, atau lebih tepatnya kesaksian orang percaya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 16, kita bisa lihat Alkitab kita, Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi hendaklah, Matius pasal 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ini sebuah himbauan, sebuah harapan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jadi hendaklah cahayamu, cahaya apa yang bercahaya di depan orang, yaitu kesaksian, kesaksian hidup, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ini kesaksian, melihat perbuatanmu yang baik, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ini satu himbauan, satu dorongan bagi orang percaya untuk hidupnya harus dapat berdampak kepada orang lain. Baik, sebelum kita memulai renungan penjelasan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mengambil waktu kami untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, menerangi hati kami, memberikan kepada kami pengertian dan menuntun jalan hidup kami, sehingga kami di dalam menjalankan hidup kami diberikan kemampuan untuk melakukan firman dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jadi hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Terang ini berbicara tentang kesaksian hidup. Jadi kesaksian hidup meliputi kesaksian iman kita, yaitu keyakinan iman kita, dan teraplikasi melalui tindakan hidup kita. Jadi kesaksian hidup teraplikasi melalui tindakan hidup kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang dikatakan orang beriman adalah orang yang hidup seturut dengan imannya. Orang yang memiliki keyakinan di dalam dirinya dan menjalankan keyakinan itu di dalam tindakan hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak beriman adalah orang yang tindakannya penuh dengan
ketidakpastian, satu, yang kedua kebimbangan, dan tidak punya tujuan karena di dalam dirinya tidak ada keyakinan. Tidak ada keyakinan bagaimana dia menempuh jalan hidupnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berhubung bulan ini adalah bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan yang penuh cerita bagi orang-orang Kristen, dan juga bulan Desember adalah bulan yang banyak dinanti-nantikan oleh orang Kristen pada umumnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang sebuah kesaksian yang dilupakan dan bahkan kesaksian ini dikubur di dalam sejarah kekristenan. Dan kesaksian ini akhirnya dilupakan orang Kristen, yaitu perihal menyangkut kelahiran Yesus Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengenai perihal kelahiran Yesus Kristus, ada hal yang menarik di sini, ialah yang pertama, kesaksian yang lupa diperdengarkan orang Kristen ialah Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Nah, ini yang kesaksian yang lupa diperdengarkan orang Kristen. Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Karena kesaksian ini tidak bercahaya di depan orang, sehingga banyak kali generasi Kristen hari ini punya pendapat bahwa Yesus itu benar-benar lahir tanggal 25 Desember. Dan karena keyakinan yang demikian, kekristenan ditertawakan oleh non-Kristen. Hari Minggu yang lalu saya dapat kiriman video dari salah seorang jemaat yang dalam video itu ada seorang penceramah yang menyerang kekristenan dan berkata bahwa kesempatan untuk menyampaikan atau berdakwah kepada orang Kristen itu pada bulan Desember, karena orang Kristen mempercayai suatu hal yang tidak masuk akal. Yesus lahir 25 Desember, sedangkan Desember itu musim hujan dan musim dingin. Mungkinkah ya ada gembala di padang? Nah, ditertawakan. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kesaksian mengenai Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember itu dikubur begitu lama, dan kesaksian itu betul-betul padam di dalam kekristenan berabad-abad. Dan banyak orang Kristen yang menerima begitu saja kebenaran bahwa Yesus lahir 25 Desember, padahal tidak demikian. Itu sama seperti kisah Aristoteles. Pada waktu Aristoteles menyatakan bahwa laba-laba itu adalah serangga berkaki 6, seluruh dunia ya sekian puluh tahun percaya bahwa laba-laba itu berkaki 6, sampai muncul seorang ahli bernama Lamarck melakukan penelitian, ternyata laba-laba itu berkaki 8. Nah, banyak orang Kristen yang mempercayai sesuatu tanpa betul-betul meneliti, hanya menerima begitu saja. Fakta bahwa Tuhan Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember itu dapat kita lihat bagaimana ketika malaikat datang kepada Maria dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-26. Lukas pasal 1 ayat 26 dikatakan itu dalam bulan ke-6. Ini kata dalam bulan ke-6 ini penting, ya, bukan pada bulan ke-6. Jadi kalau pada bulan ke-6 berarti ada satu rujukan
atas satu peristiwa. Jadi pada bulan ke-6 misalnya ada satu peristiwa yang terjadi di satu bulan, kemudian dihitung ke depan, maka penghitungan itu pada bulan ke-6. Tapi kalau dalam bulan ke-6, berarti ini menunjuk pada waktu penanggalan atau kalender dalam bulan ke-6. Jadi dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi dalam bulan ke-6 malaikat pergi menyampaikan berita kepada Maria bahwa Maria akan mengandung seorang anak yang dikandung dari Roh Kudus. Jadi berita kelahiran Yesus disampaikan Gabriel kepada Maria dalam bulan ke-6. Dalam bulan ke-6, dalam penghitungan bulan Alkitab berbeda dengan penghitungan bulan kita pada saat ini. Penghitungan bulan di dalam Alkitab itu dimulai dari bulan Nisan, dan bulan Nisan itu jatuh bertepatan dengan peristiwa Paskah orang Yahudi. Peristiwa Paskah orang Yahudi. Peristiwa Paskah orang Yahudi, dan itu jatuhnya di bulan akhir Maret dan awal April. Itu dinyatakan di dalam Keluaran 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi bulan pertama dalam penghitungan Alkitab itu bulan Nisan, dan bulan Nisan itu jatuh di Maret dan April. Nah, kita lihat kembali dalam Injil Lukas. Jadi dalam bulan ke-6, kalau dihitung 9 bulan, bulan ke-6 dihitung 9 bulan kandungan, maka kalau dihitung dengan penanggalan kita sekarang, maka lahirnya di Maret, bukan Desember. Nah, itu kalau penanggalan kita sekarang. Tapi kalau penanggalan Alkitab, maka bulan ke-6-nya itu jatuh di bulan ke-6 itu jatuh di bulan Agustus bulan Agustus, September. Dan kalau kita hitung 9 bulan, itu diperkirakan kelahiran Tuhan Yesus itu jatuh di bulan Juni. Nah, jadi kalau kita lihat fakta Alkitab, bahwa Alkitab sendiri kalau mau dicari penanggalannya, maka Tuhan Yesus tidak lahir di bulan Desember, apalagi di tanggal 25 Desember. Ini kesaksian yang dikubur dan tak bercahaya depan banyak orang sekian ratus tahun, sekian ribu tahun dalam kekristenan. Jadi, hal kedua yang kita lihat ialah Natal itu sendiri punya pengertian lahir. Dari bahasa Latin dies natalis, atau hari lahir. Jadi ketika orang merayakan Natal berarti merayakan hari kelahiran, dan identik dengan kekristenan hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, kita perhatikan bahwa selama Yesus Kristus di dunia, dia tidak pernah merayakan hari kelahirannya. Satu. Yang kedua, Yesus Kristus sendiri tidak pernah meminta atau berpesan kepada rasul-rasul untuk merayakan hari kelahirannya. Dan Yesus Kristus tidak pernah memerintahkan gereja untuk merayakan hari kelahirannya. Itu sebabnya kita baca di dalam Alkitab, kita tidak akan menemukan bahwa ada perayaan Natal dilakukan oleh rasul maupun dilakukan oleh gereja. Nah, alasannya mengapa? Mengapa selama 33,5 tahun di dunia, Yesus Kristus bahkan orang tuanya tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya?
Dan mengapa para rasul tidak pernah merayakan hari ulang tahun Yesus Kristus? Dan mengapa gereja mula-mula tidak pernah merayakan hari ulang tahun Yesus Kristus? Nah, kita harus mengerti bahwa perayaan hari ulang tahun ialah mengingat akan satu peristiwa di mana usia seseorang bertambah. Usianya ditambahkan. Ya. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah merayakan hari ulang tahun seperti Firaun dalam Kejadian 40 ayat 20, dia merayakan hari ulang tahun, dan Herodes yang merayakan hari ulang tahun, Matius 16 ayat 4, karena Tuhan Yesus usianya bukan dihitung dari sejak dia berinkarnasi atau lahir, ya, menjelma menjadi manusia. Karena Tuhan Yesus sendiri bersaksi bahwa dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Nah, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Jadi, mengapa dia tidak pernah merayakan hari ulang tahun selama dia ada hidup di dunia, merayakan hari Natal jemaat dan rasul-rasul tidak pernah merayakan hari Natal Kristus? Karena usia Yesus Kristus tidak dihitung pada waktu dia inkarnasi, jauh sebelum dia inkarnasi. Bahkan Yesus Kristus berkata bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Nah, inilah alasannya mengapa Yesus Kristus tidak pernah merayakan hari Natalnya. Ya, dan rasul-rasul tidak pernah merayakan hari Natalnya, dan jemaat mula-mula tidak pernah merayakan hari Natal. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah ini kesaksian yang dikubur beribu-ribu tahun di dalam kekristenan. Ya, sehingga generasi seperti saya, generasi Kristen seperti saya yang tumbuh dari keluarga Kristen, di masa lalu punya konsep, sebelum saya tahu hal ini, saya punya konsep bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Ya, Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Nah, sesudah rasul, ya, bapak gereja mula-mula, ada upaya dari sebagian orang Kristen yang berupaya untuk menetapkan tanggal lahir Yesus Kristus. Nah, bapak gereja mula-mula, yaitu Clement dari Alexandria, mengejek orang-orang Kristen yang demikian. Nah, itu tercantum di dalam Clement dari Alexandria, mengejek orang Kristen yang mencari tanggal kelahiran Yesus. Jadi bibit-bibit untuk merayakan hari lahir Yesus sudah ada dalam diri kekristenan dari sesudah masa rasul, masa masuk ke dalam masa bapak gereja. Nah, kemudian ejekan tersebut ditulis oleh Clement dalam buku Stromata, atau dalam bahasa Indonesianya Bunga Rampai. Nah, kemudian muridnya Origen, ya, menyadarkan orang Kristen bahwa kebiasaan merayakan hari ulang tahun adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang tidak pernah Herodes. Nah, para gereja mula-mula pun oleh bapak gereja, hal ini ditentang, ya, ditentang. Referensinya kita bisa lihat dari tulisan Clement dari Alexandria, ya, dalam bukunya Stromata. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kapan itu ada? Ya, kita tahu dalam sejarah, kemudian kekristenan awal mulanya ditindas oleh Kekaisaran Romawi, tapi pada waktu pemerintahan Konstantin, maka kekristenan mendapat posisi dalam pemerintahan, dan Konstantin menerima gereja sebagai salah satu keyakinan, kekristenan menjadi salah satu keyakinan dalam Kekaisaran Konstantin, dan Konstantin
menggunakan gereja juga di kemudian hari sebagai salah satu alat politiknya. Ya. Nah, kemudian berubahlah akhirnya dalam sejarah. Kita tahu bahwa di Eropa tanggal 25 Desember itu mengingat kesetiaan Dewa Matahari terhadap Eropa, di mana matahari kembali bersinar di Eropa, ya, dan puncak di Eropa perayaan hari bisa dikatakan hari penyembahan terhadap dewa kesuburan ditandai dengan festival dari tanggal 17 sampai puncaknya 25 Desember untuk menghormati Dewa Matahari, ya, dan itu ditetapkan sebagai hari lahir Yesus Kristus oleh Konstantin. Jadi membawa masuk, Konstantin lah yang membawa masuk tanggal 25 Desember sebagai hari perayaan Natal, dan itu diterapkan secara universal oleh gereja. Karena waktu itu kekuasaan Konstantin punya power untuk mengendalikan gereja. Ya, mengendalikan gereja itu terbukti 325 ada konsili Nisia yang dipelopori oleh Konstantin. Nah, kemudian tahun 354 Natal resmi menjadi hari raya Kristen dikukuhkan oleh Paus Liberius. Nah, ini fakta yang terkubur. Ya, fakta yang terkubur. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa betul Yesus tidak lahir di bulan Desember atau tanggal 25 Desember. Ya, karena memang Alkitab sendiri memberikan satu penjelasan yang detail bahwa bulan Desember itu musim hujan dan dingin. Ya, itu ada 2 ayat bisa kita lihat di Alkitab, yaitu di Esra pasal, ya, kitab Esra pasal 10 ayat 9 dan kitab Yeremia 33 ya ayat 6. Nah, itu bisa dilihat nanti, yaitu musim dingin. Nah, kemudian fakta-fakta peristiwa yang terjadi pada kelahiran Yesus Kristus, yaitu adanya gembala di padang. Ya, gembala tidur di padang. Kalau itu musim dingin, mustahil gembala ada di padang. Kemudian ada sensus, Maria dan Yusuf harus melakukan perjalanan dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Itu jaraknya kurang lebih 70 mil. Ya, kalau di NTT ini saya kasih kayak Kupang ke Soe, jalan kaki, dan Maria sedang mengandung. Jadi kalau itu dilakukan perjalanan musim dingin, itu bisa punya banyak problem yang terjadi sensusnya. Banyak orang yang akan mengalami hal-hal yang negatif di dalam perjalanan. Nah, kemudian ada orang Majus ini ya dari Babilonia, dari Babel, itu datang menemui Yesus di Bethlehem. Nah, itu ada banyak hal, ada bintang, dan ya ini indikasi bahwa ini memberikan indikator ini memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa memang benar peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu tidak jatuh di musim hujan atau musim dingin, tapi lebih tepatnya jatuh di musim panas. Ya, musim panas. Dan kalau kita ikut penghitungan Alkitab, ya jelas tidak jatuh di bulan Desember, tapi jatuh di bulan Juni. Dan iklim bulan Juni ya iklim musim panas, sedangkan bulan Desember adalah musim hujan. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kesaksian yang dipendam. Lalu bagaimana orang Kristen bersaksi? Ya, sebenarnya kesaksian ini nomor satu, memang kita tidak tahu kapan Yesus itu lahir. Tanggalnya tidak dicatat dalam Alkitab. Nah, kalau ada orang Kristen yang mau mensyukuri, tidak ada problem sebenarnya, tidak ada problem. Hanya saja satu hal yang harus kita berikan kesaksian kepada dunia, bahwa dia tidak lahir di bulan Desember. Ya, itu sebabnya saya pribadi tidak turut merayakan Natal di bulan Desember. Ya, saya tidak turut merayakan Natal di bulan Desember. Ini sebagai sebuah kesaksian kepada dunia bahwa saya mengerti
dan jemaat-jemaat yang saya gembalakan juga sependapat tidak merayakan Natal di bulan Desember karena ingin bersaksi kepada dunia. Bukan kita membenci ya tanggal 25 Desember, tidak, tapi kita mau bersaksi kepada dunia bahwa apa yang terjadi selama ini ya bukan suatu hal kebenaran, bahwa Yesus lahir 25 Desember dan perayaan Natal bulan Desember tidak identik dengan hari kelahiran Yesus. Ya, tidak identik dengan hari kelahiran Yesus. Nah, ditambah dengan banyak souvenir yang hari ini sudah Natal berubah maknanya, ya souvenir-souvenir pohon Natal dan berbagai macam Sinterklas ya berubah makna yang sesungguhnya. Nah, jadi kita lihat di sini satu kesaksian yang harus kita tampilkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya ini kebenaran yang terpendam dan ini kebenaran sebenarnya di zaman secanggih kita sekarang harusnya sudah banyak orang Kristen menyadari ini, ya menyadari ini dan tidak boleh diam terhadap ini. Dan mari kita melakukan satu kesaksian bersama kepada dunia bahwa kekristenan adalah sebuah keyakinan yang didasarkan kepada pengertian, bukan ikut-ikutan, ya bukan ikut-ikutan. Nah, ya ada yang berkata bahwa ini kesempatan, kita tahu bahwa memang dia tidak lahir bulan Desember, tapi ini kesempatan bagi kita untuk membuka ruang penginjilan. Nah, ternyata bukan hanya orang Kristen yang berkata begitu, non Kristen juga berkata begitu. Ini kesempatan bagi kita untuk membuka ruang dakwah, ya bersaksi kepada orang Kristen bahwa keyakinan mereka Yesus lahir 25 Desember satu kekeliruan. Jadi itu subjektif, ya berdiri pada satu posisi yang subjektif. Lebih baik orang Kristen punya pendirian yang objektif dan berpikir secara konstruktif, bersaksi, jangan malu, jangan takut kepada dunia. Ya, kalau saudara bersaksi walau sendiri, namanya kebenaran, saudara harus tetap berani berdiri, ya berpegang teguh pada apa yang saudara yakini sebagai satu kebenaran. Ya, jangan jadi orang Kristen yang bisa dikatakan munafik. Di satu sisi ketika bicara pribadi, oh iya saya tahu itu gini-gini, tapi ketika bicara publik, wah suaranya berbeda, tidak boleh. Itu orang yang tidak punya keyakinan. Orang yang punya keyakinan ya teraplikasi melalui tindakan, perbuatannya. Nah, ini hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada semua orang Kristen bahwa harus terus beri kesaksian kepada generasi Kristen bahwa Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Dan bulan Desember bukan bulan kelahiran Yesus Kristus. Ya, karena bulan Desember itu bulan musim dingin, bulan musim hujan. Ya, hampir di semua wilayah di dunia. Hampir di semua wilayah di dunia. Nah, itu, ya, jadi jangan membuat kekristenan menjadi satu keyakinan yang kelihatannya konyol, kelihatannya orang bertumbuh dalam ketidakmengertian. Jangan, ya tidak boleh. Ya, kita harus membawa kekristenan kepada arah yang lebih jelas, arah yang bertumbuh di dalam pengertian. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita lihat ya Herodes. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus lahir bulan ke-6, gembala menyambut dengan sukacita. Memang pada waktu hari lahir Yesus Kristus, dunia bersukacita karena janji tentang kehadiran juru selamat di dunia sudah digenapi. Ya, sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dunia bergembira, dunia bersukacita, tapi tidak berpesta. Ya, nah, gembala pergi melihat dengan sukacita, menyampaikan berita itu, dan Maria menyimpan dalam hati berita itu. Kemudian para majus datang menyembah Yesus dengan membawa persembahan emas, kemenyan dan mur. Ya, kalau kita gambarkan, ya, kita tipologikan emas, yaitu persembahan pemberian kepada raja. Ya, kita bisa itu ya, ada banyak tipologis itu. Mur melambangkan kematian, kemenyan melambangkan penyembahan. Ya,
Jadi Yesus raja, imam, dan juru selamat. Jadi dari 3 persembahan itu bisa ditipologikan, dan tidak salah, memang Yesus adalah raja, Yesus adalah imam, dan Yesus adalah juru selamat yang mati menebus dosa manusia. Ya, persembahannya. Nah, jadi tanpa pesta ya, tanpa pernak-pernik. Ya, tanpa pesta. Jadi sikap hati sebenarnya kalau kita lihat orang Majus ini kan, kalau kita baca di dalam kitab Daniel itu ahli nujum, ahli perbintangan. Ya, ahli nujum, ahli perbintangan, yang artinya mereka datang dari timur. Landasan mereka itu karena mereka ahli perbintangan, mereka tahu bahwa ada bintang raja, dan raja akan lahir, dan mereka mengikuti petunjuk bintang itu, ingin mengetahui siapa sebenarnya raja itu. Dan mereka membawa persembahan. Ya, persembahan itu menyimbolkan sikap hati mereka. Emas menyimbolkan mereka mempersembahkan sesuatu kepada raja. Ya, kemenyan mempersembahkan sikap hati mereka yang menyembah, ya, karena Yesus adalah imam. Dan mur, ya, di kemudian hari menyimbolkan Yesus adalah juru selamat. Nah, itu jadi sikap hati. Para gembala pun datang membawa berita, menyampaikan berita, bukan berpesta pora. Ya, Natal identik dengan pesta. Ya, ada baju baru, ada ruangan baru, dan berbagai macam hal baru. Ya, identik dengan pesta. Nah, itu Natal yang tidak alkitabiah. Nah, kita lihat ya, kemudian terjadi pembunuhan anak-anak sulung. Ya, pembunuhan anak-anak usia di bawah 2 tahun. Ya, di Bethlehem oleh Herodes, karena orang Majus datang, diterima oleh Herodes. Ya, diterima oleh Herodes. Orang Majus datang, diterima oleh Herodes. Lalu Herodes bertanya apa tujuan mereka datang. Mereka menyampaikan niat mereka bahwa mencari raja. Herodes ini seorang yang karakternya ya penuh dengan otoriter, kemudian tidak mau kehilangan kekuasaan. Ya, sehingga kalau kita perhatikan, Herodes ini kejam ya. Dia perintahkan untuk bunuh ya anak-anak di bawah 2 tahun di Bethlehem. Kekejaman Herodes ini bukan hanya kepada anak-anak di Bethlehem, tapi kalau kita baca dalam sejarah, waktu Herodes dia punya seorang istri namanya Mariamne. Mariamne ini punya anak-anak, dan dia sendiri merencanakan pembunuhan terhadap istrinya, karena waktu itu Herodes ingin mengangkat seorang imam ya, yang bukan dari jalur istrinya. Istrinya adalah seorang keturunan imam, dan istrinya punya saudara laki-laki yang begitu ganteng dan ya parasnya, ya, diangkat menjadi imam. Dan Herodes kelihatannya hatinya tidak senang. Ya, kemudian dia merencanakan pembunuhan ya terhadap saudara dari istrinya. Dia bunuh, istrinya tahu itu, dan istrinya tidak pernah bersukacita dan tidak memaafkan dia. Akhirnya dia merencanakan pembunuhan terhadap istrinya Mariamne. Nah, sesudah istrinya Mariamne meninggal, kemudian anak-anaknya sendiri ya, dia berpikir bahwa suatu waktu nanti anak-anaknya bisa merebut takhta kekuasaannya. Akhirnya dia membunuh semua anak-anak yang dilahirkan dari Mariam. Ya, membunuh. Nah, itu sebabnya oleh Gaius Octavianus atau Kaisar Agustus. Ya, Kaisar Agustus mendengar berita itu dan berkata, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. Mengapa? Ya, satu hal itu akhirnya itu ejekan populer di kalangan orang-orang Yahudi. Ya, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya Herodes, karena Herodes bunuh anaknya sendiri. Dan bagi orang Yahudi kan tidak menyentuh
babi binatang haram bagi orang Yahudi ya. Nanti ada penjelasan tersendiri mengapa hari ini kita makan daging babi orang Kristen ya. Itu ada penjelasan tersendiri. Itu ejekan. Jadi Herodes ini kejam, dia dengar itu lalu dia bunuh semua anak-anak usia di bawah 2 tahun. Nah, kita lihat di sini ada kisah sukacita, ada kisah penderitaan ya di Bethlehem. Bethlehem gembala bersukacita, orang Majus datang melihat Yesus Kristus, dan duka citanya yaitu anak-anak usia di bawah 2 tahun itu dibunuh. Ya tentu duka cita yang luar biasa. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa identik dengan kelahiran Yesus Kristus tidak selalu identik dengan pesta pora, ya tapi dengan rasa syukur, ya rasa syukur. Dan memang karena tidak ada waktu yang dituliskan dalam Alkitab tanggal, bulan, dan tahun. Nah, hal yang menarik ialah gereja adalah tubuh Kristus. Indahnya bila kita mengucap syukur untuk kelahiran Yesus disertai dengan hari ulang tahun gereja. Karena tubuh Kristus, kita mengingat lahirnya tubuh Kristus di satu lokasi. Nah, itu baru pas. Nah, kami di Agustus sekaligus kami adakan HUT gereja dan juga sekaligus Natal Kristus, mengucap syukur Natal Kristus. Ada yang bertanya, kok Natalnya di bulan Agustus? Ya sederhana aja, di mana ayatnya, ayat Alkitab yang mengharuskan kita Natal di 25 Desember? Tidak ada kan? Dan kita lihat fakta sejarah, ya fakta sejarah juga mencatat bahwa bertentangan ya. Agustus ya masih pas lah, musim panas ya, jadi tidak terlalu jadi saudara-saudara yang saya kasih dan Tuhan. Nah, itu Herodes ya, menarik untuk lihat Herodes ya. Herodes ya, Herodes itu sangat menarik kita lihat kehidupannya. Nah, Yesus Kristus ya, kemudian kita perhatikan ya, Alkitab katakan gembala bersukacita, kemudian pembunuhan anak-anak sulung, anak-anak di bawah usia 2 tahun di Bethlehem. Nah, itu pada waktu Kristus lahir. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jadi Desember ini mari kita berikan cahaya terang kita kepada dunia. Sekian lama mungkin sebelum saudara dengarkan apa yang saya sampaikan, saudara mungkin punya pengertian Yesus lahir 25 Desember atau Yesus lahir bulan Desember. Yuk rubah pengertian itu ya, rubah pengertian itu. Dengan apa? Dengan tindakan. Tindakannya apa? Tidak ikut serta merayakan Natal di bulan Desember ya. Ada yang bertanya, loh kalau rayakan Natal di bulan Desember apakah itu sesat? Ya, sesat dan tidak sesat ini kan bicara tentang benar dan salah. Nah, Natal ini lebih pada porsi baik atau tidak baik. Nah, baik atau tidak baik ini porsinya kesaksian. Jadi kalau kita merayakan Natal di bulan Desember, justru kesaksiannya negatif bagi dunia. Ya, negatif. Karena dunia mencemooh. Ya, belum lagi ditambah dengan pernak-pernik yang tidak masuk akal. Ada pohon Natal, lalu ada salju yang dibuat-buat dari kapas dan berbagai macam cara. Kemudian di bawah pohon Natal di situ dibuat patung atau souvenir Yesus Kristus. Ya kan makin tidak masuk akal. Yesus Kristus lahir di tengah-tengah salju. Wah, ini kan tidak masuk akal sekali. Ya, di bawah pohon lagi, lahir di bawah pohon. Kalau yang seberang punya memang lahir di bawah pohon korma. Kalau kita tidak lahir di bawah pohon, kita bilang, ya dibaringkan di palungan. Nah, jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang Kristen. Mari kita ubah pengertian-pengertian yang salah itu, kebiasaan-kebiasaan yang tidak memberikan kesaksian positif kepada dunia, kita ubah. Nah, dengan apa ya? Kita tidak. Lalu orang bertanya, kapan dong kita khotbah Natal? Kapan dong kita mendengarkan khotbah Natal? Kapan dong kita menyanyikan lagu Natal? Kapan saja boleh. Kan tidak ada melarang menyanyikan kapan saja, khotbah kapan saja. Kan tidak ada waktu yang spesifik di dalam Alkitab. Ya.
Tidak ada waktu yang spesifik mengenai hari lahir Yesus. Jadi ini yang saya bagikan kepada saudara-saudara. Mari kita bersaksi tentang hal ini. Kita saksikan kepada dunia hari ini bahwa kita orang Kristen yang mengerti, kita orang Kristen yang sehat dalam berpikir. Berhentilah kita untuk berdolak-dalik, berkata bahwa ini kesempatan, kita tahu dia tidak lahir 25, tapi ini kesempatan untuk memberitakan Injil. Nah, ini membenarkan diri. Jadi ayo kita ubah pola pikir yang salah, kita ubah dengan satu sikap yang jelas, no kompromi. Kita berdiri tanpa kompromi, ya, tanpa kompromi. Kita bersaksi kepada dunia. Nah, ya, orang merayakan Natal Desember apa sesat? Tidak, hanya tidak bersaksi kepada dunia, itu saja. Tidak bersaksi kepada dunia, baik tidak baik, ya, tidak baik. Apakah saya hanya sekedar ngoceh asum video-video yang beredar bagaimana kelompok seberang mengejek orang Kristen yang merayakan Natal 25 Desember sebagai suatu keyakinan, ya, keyakinan yang tidak masuk akal. Desember musim hujan kok ada gembala di padang, Desember musim dingin kok ada sensus dilakukan, orang harus berjalan bermil-mil, ya, Desember kok ada perjalanan orang Majus menuju ke Bethlehem, ya, banyak hal, ada bintang, ada domba digembalakan di padang, ya, banyak hal yang tidak mendukung bahwa Yesus itu lahir di musim dingin atau musim hujan, ya, justru sebaliknya Yesus itu lahir di musim panas. Nah, sudah, ya, jadi saudara yang saya kasihi, ada yang referensi katanya Bapak dari Alexandria sudah merayakan Natal, itu abad 2 dan 3 Clement. Ternyata setelah kita dibaca referensinya tulisan Clement dan di buku Stromata, tidak demikian. Justru Clement mengejek orang Kristen yang mencari hari tanggal kelahiran Yesus untuk dirayakan, ya, dan oleh muridnya Origen dipertegas bahwa itu kebiasaan merayakan ulang tahun itu bukan kebiasaan orang percaya. Ya, jadi ya, teliti dan buang asumsi, dan mari kita bersaksi kepada dunia di bulan Desember ini. Kita adalah orang Kristen, kita adalah orang yang mengerti. Iman Kristen adalah iman yang tidak dibangun di atas dasar mitos. Iman Kristen adalah iman yang dibangun di atas dasar ikut-ikutan, tapi iman Kristen yang sejati dibangun di atas dasar pengertian, ya, di atas dasar sehingga engkau bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, ya, yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang baik dan yang berkenan kepada Allah, ya, tidak turut merayakan Natal di bulan Desember. Itu yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Kiranya firman Tuhan pagi ini menyegarkan kita, menggelitik hati kita untuk terus berpikir, ya, jangan kesal dan marah mendengarkan ini, bersukacita karena ada orang yang peduli, masih mengingatkan dan masih membagikan kebenaran kepada saudara, sehingga tidak terjebak ke dalam satu frame berpikir yang salah yang diregenerasikan kepada generasi berikutnya. Nah, ini saya Gembala dan Siswat dari Kupang. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Mari kita berdoa mengakhiri renungan pagi kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu di tangan kami. Kami dapat menyelidiki, mengetahui akan hal yang benar, fakta yang sebenarnya, dengan apa yang sudah beredar dari waktu ke waktu. Kami dapat memahami bahwa ada hal yang selama ini dikubur, dan ini menjadi satu hal yang memberikan satu kesaksian yang negatif bagi kekristenan. Dan pagi ini hamba menjelaskan mengenai posisi kelahiran-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin kami semua, biarlah lewat pengertian ini kami semakin dikuatkan dan keyakinan iman kami semakin teguh untuk terus menjadi saksi-Mu di dunia ini. Pimpin hidup kami, sertai kami dalam segala aktivitas kami, buat kami menjadi orang-orang yang membawa damai, membawa terang, dan juga membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Ini doa harapan kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa, bersyukur pada Tuhan. Amin.